penting saya sampaikan untuk teman-teman. Jadi untuk kemarin itu ada pertanyaan seperti ini sehubungan dengan adanya video saya yang baru ini teman-teman ya. Terus ada pertanyaan yang masuk. Nah pertanyaan itu bukan cuma satu, jadi ada 2 pertanyaan. Nanti ada lagi pertanyaannya di TikTok saya, itu masuk juga pertanyaannya, dan di itu saya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya PMI Korea, tentunya di channel Satya Walker. Baik teman-teman, ini tadi hari Minggu teman-teman ya, pukul 3.50 petang malam Korea Selatan. Nah ini tadi saya sedang libur dan ini sedang berada di ruangan mesin cuci yang untuk kemarin, seperti kemarin ya, mesin cuci, ruangan mesin cuci yang di tempat tinggal yang lama teman-teman. Kenapa saya ada di sini? Karena di sini itu untuk bikin kontennya itu bagus teman-teman ya, dan suaranya mungkin agak jernih ya daripada di tempat seperti pabrik begitu ya. Tapi ya biar teman-teman tidak bosan aja, nanti saya selalu di pabrik, nanti teman-teman juga bosan aja. Oke baik teman-teman, untuk hari ini saya tidak ngomongin untuk mesin cuci ataupun untuk ruangannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bercerita. Jadi untuk bulan ini sudah masuk bulan April teman-teman ya, di tanggal 9 April teman-teman di sini. Nah teman-teman, untuk bulan April ini sebetulnya yang untuk bulan 3 kemarin itu sebetulnya itu pas indah-indahnya di bulan Korea Selatan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kemarin itu seharusnya itu sudah ada bunga sakura teman-teman ya, tapi saya tidak nge-vlog karena kan kesibukan yang luar biasa. Jadi di waktu saya tidak ada, ibaratnya waktunya itu untuk kerja terus, jadi untuk keluar vlog bunga sakura itu tidak ada sempat teman-teman ya. Nah walaupun seperti itu, kemarin saya sempat minta video dari teman saya dan kemarin dikasih, alhamdulillah sangat bagus sekali teman-teman untuk videonya. Oh ya teman-teman, untuk bunga sakura ini kemarin itu kan ada juga teman saya yang bertanya, Mas kenapa sih bunga sakura itu kok tumbuhnya cuma ada di Korea dan di Jepang dan di tempat-tempat untuk luar negeri, kenapa di Indonesia kok tidak bisa tumbuh? Oke teman-teman, ini juga pertanyaan yang bagus ya. Sebetulnya ini ya agak lucu juga ya, tapi ya kan namanya pertanyaan kan juga harus kita sikapi dan kita beri jawaban teman-teman ya. Nah untuk bunga sakura ini teman-teman, ini hidupnya kan di daerah yang di bawah min ya teman-teman, ibaratnya itu di daerah benar-benar dingin. Kenapa? Karena kalau tidak, ini juga tidak akan bisa hidup teman-teman. Kalau untuk cuaca panas, terus panas seperti itu aja, cuma hujan terus aja, nggak bisa hidup teman-teman. Jadi harus memerlukan cuaca yang dingin seperti itu teman-teman, seperti di Jepang begitu ya, seperti di Eropa, seperti di Korea ini itu bisa hidup teman-teman. Mungkin di Indonesia juga bisa hidup, semisal nih kalau seperti di daerah-daerah tertentu teman-teman, seperti yang ada saljunya, ada esnya, itu mungkin juga bisa hidup teman-teman di situ teman-teman ya. Seperti di apa namanya itu, di mana ya yang ada esnya itu, di Papua ya, kayaknya di gunung mana itu ya yang ada esnya itu, mungkin bisa juga hidup teman-teman ya. Tapi saya juga tidak bisa menentukan bahwa itu bisa hidup apa enggak. Nah ini kelebihannya bunga sakura ini juga aneh teman-teman ya. Kalau musim gugur itu ya, musim gugur itu seperti pohon mati teman-teman ya. Nah nanti keindahannya itu apa? Setelah musim semi nanti bunganya itu keluar semua. Kenapa kok nggak ada daunnya? Nah itu teman-teman ya yang jadi keunikan dan keindahannya. Jadi semua itu semua itu bunga, sedangkan daunnya itu nggak ada teman-teman. Nah setelah bunga nanti bunganya itu juga nggak bertahan lama teman-teman ya. Mungkin cuma 2 mingguan seperti itu, nanti ketiup angin juga rontok, nanti setelah rontok nanti keluar daun-daun semua teman-teman ya, nggak ada bunganya seperti itu.
Nah, untuk bunga sakura seperti itu teman-teman, yang bisa saya jelaskan. Jadi untuk ditanam di Indonesia mungkin juga bisa hidup juga, mungkin untuk bunganya saya juga tidak tahu teman ya, karena di sini ikut musim dingin seperti itu ya, musim dingin terus musim semi seperti itu ya teman-teman yang terjadi di sini. Nah teman-teman, selain bunga sakura, untuk kemarin itu ada pertanyaan lagi yang ini menurut saya juga penting saya sampaikan untuk teman-teman. Jadi untuk kemarin itu ada pertanyaan seperti ini sehubungan dengan adanya video saya yang baru ini teman-teman ya. Terus ada pertanyaan yang masuk. Nah pertanyaan itu bukan cuma satu, jadi ada 2 pertanyaan. Nanti ada lagi pertanyaannya di TikTok saya, itu masuk juga pertanyaan, dan di IG saya. Nah pertanyaan bagaimana? Pertanyaan itu seperti ini, Mas, kalau misal nih di tahun 2023 ini kan dibuka lebar untuk lowongan pekerjaan. Nah untuk di tahun 2024 apakah sama Mas? Dan untuk nilainya itu apakah makin diperkecil seperti itu ya, intinya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk lowongan kerja di tahun 2023 ini kan dibuka luas teman-teman, untuk teman-temanku yang sekiranya berminat pergi ke Korea Selatan dan bekerja. Nah di sini itu dibuka luas teman-teman ya. Nah untuk di tahun 2024 itu tentunya juga masih sama teman-teman. Nah ini seperti berkesambungan teman-teman ya. Jadi dari yang tahun-tahun kemarin, karena kan COVID-19 tidak bisa memberangkatkan tenaga-tenaga kerja ke Korea ini, nah, sehingga untuk pabrik-pabrik yang dulu punya misalnya punya pekerja seperti itu, nah untuk pekerjanya itu kan harus habis kontrak begitu, akhirnya sampai diperpanjang. Karena apa? Karena tidak ada pekerja yang masuk ke Korea Selatan ini dikarenakan COVID-19 kemarin. Nah untuk di tahun 2024 ini saya pikir ini juga berkelanjutan dulu ya. Ini kan sudah bisa masuk di tahun 2023. Nah untuk 2024 ini tentunya masih ramai sekali teman-teman. Karena apa? Karena dilihat dari segi sekitar ini saja, untuk wilayah saya ini sudah beberapa pabrik ini yang untuk kemarin itu yang di video saya itu kan dibuka itu teman ya, dibangun. Jadi lahan-lahan pertanian di sini itu semuanya ditimbun-timbun, di apa namanya, diuruk-uruk ya pakai tanah. Nah itu dibikin pabrik teman-teman ya. Bayangkan teman-teman, ini pabrik semakin dibangun. Nah tentunya ini akan memerlukan tenaga-tenaga asing yang masuk ke Korea Selatan ini teman-teman ya. Nah untuk temanku nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, dan nggak usah ragu. Kalau ingin pergi ke Korea Selatan atau berminat bekerja di Korea Selatan, silahkan teman-teman mendaftar aja melalui J2J BP2MI teman-teman ya. Di situ setiap tahunnya itu dibuka tes dan pendaftaran teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya niat jangan usah ragu, jadi lakukan aja teman-teman ya. Insya Allah kalau memang benar-benar niatnya itu bekerja di Korea Selatan, nanti akan mendapatkan jalan yang bagus teman-teman untuk di tahun 2023 ini. Jadi ini awal tahun yang sangat bagus sekali untuk teman-temanku semua. Nah teman-teman, seperti itu tadi ya jawaban dari saya dan penjelasannya. Jadi untuk di tahun 2024 ini masih dibuka lebar ya untuk lowongan kerjanya untuk teman-temanku yang sekiranya dan berminat ingin bekerja di Korea Selatan. Nah dan kabar gembira lagi, untuk di tahun-tahun ini, maksudnya itu di setiap tahunnya, jadi untuk UMR-nya itu selalu dinaikkan ya teman-teman untuk Korea Selatan ini. Nah untuk di pabrik saya kemarin itu sudah dinaikkan teman-teman, dan alhamdulillah itu kemarin mendapatkan kenaikan 100.000 untuk UMR-nya. Jadi belum lagi tambahan-tambahan, jadi kerja-kerja jam kerja yang lain teman-teman. Jadi nanti bisa menambah penghasilan kita semua teman-teman. Nah teman-teman, seperti tadi ya penjelasannya. Mudah-mudahan untuk pertanyaan teman-temanku tentang bunga sakura dan tentang lowongan pekerjaan di tahun 2024 yang akan datang itu mudah-mudahan teman-teman paham dan punya pengetahuan dan wawasan lagi teman-teman ya. Jadi seperti tadi untuk tip-tipnya, jadi tip-tipnya untuk teman-teman yang ingin pergi ke Korea Selatan, jadi kuatkan aja niatnya dan jangan ragu. Jadi teman-teman kalau ingin bekerja ya langsung aja teman-teman cari LPK yang di situ, di tempat teman-teman sudah terpercaya dan
memberangkatkan beberapa banyak TKI yang sudah bekerja di Korea Selatan. Nah, itu tentunya akan membantu teman-teman, membimbing teman-teman supaya kita lebih mudah lagi untuk prosesnya, teman-teman ya. Baik teman-teman, seperti tadi videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses selalu, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.